Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang menarik ya menurut Pak Guru. Oke, nama perusahaannya itu kodenya Dewa ya. Dewa, nama perusahaannya Dharma Henwa Tbk. Oke, kita enter. Nah, di sini kita lihat dari tidur panjang selama beberapa bulan, setelah itu naik. Kemudian sekarang sudah naik sampai ke harga 80-an lebih. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama seminggu terakhir. Agar kita bisa mengikuti, kita akan tahu berapa kepemilikan mereka, kemudian berapa kepemilikan semi retailnya, dan berapa kepemilikan investor retailnya. Kalau mereka akumulasi, ada potensi harga sahamnya akan naik lagi. Karena untuk apa mereka mengumpulkan barang yang banyak kalau mereka tidak ingin menjual di harga yang lebih tinggi? Prinsipnya sama seperti kita investor retail, beli di bawah, jual di atas. Mereka juga seperti itu, kumpulkan di bawah, jual di harga yang lebih tinggi. Itulah investor besar atau investor semi retail. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Oke, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Dewa. Kemudian kita ambil dari tanggal seminggu terakhir, dari tanggal 25 ya, hari Senin, sampai di tanggal 29. Oke, di sini tanggal 29. Sampai tanggal 29, oke. Kemudian kita show. Nah, kalau kita lihat di sini, dari data ini terjadi akumulasi. Ya, dengan SS, dengan broker SS, YP, SQ, LG, dan seterusnya. Ini ada OD, retail ikut nimbrung sedikit. Kemudian sisanya retail pada jualan. Ya, retail yang jualan, PD, KK, NI, CC. Ya, retail mayoritas jualan. Seperti itu. XL ada di bawah ya. Nah, retail mayoritas jualan. DX juga ini retail. Ya, seperti itu. Ini yang AZ baru. Investor besarnya. Ada sebagian juga investor semi retailnya. Oke, jadi intinya retail keluar. Dan itu pertanda yang bagus. Karena potensi harga sahamnya dinaikkan itu lebih besar. Kenapa? Karena retailnya sudah keluar, mereka akumulasi. Taruhlah, karena rata-rata harga beli mereka di sini pasti mereka ingin markup lagi dan jual di harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, jadi intinya investor besarnya atau investor semi retailnya akumulasi. Kalau bukan investor besar ya semi retail. Umumnya biasanya semi retail itu juga orang-orangnya investor besar. Seperti itu. Jadi intinya akumulasi, maka potensi harga sahamnya naik lebih tinggi itu sangat besar. Lebih besar peluangnya dibandingkan turun. Karena bisa saja setelah akumulasi, kalau biasanya kalau misalkan perusahaan itu sedang diakumulasi oleh investor semi retail atau investor besarnya, terus retail banyak yang ikut. Nah, biasanya kalau seperti itu setelah akumulasi dibanting. Karena dicek retail ini menggunakan dana margin atau tidak. Gitu. Dibanting, biasanya kalau yang pakai dana margin itu 2-3 hari muntah. Karena T plus 3 atau T plus 4 itu harus for sale ya, harus jual otomatis. Itu di for sale sama sekuritasnya. Jadi ya mau tidak mau harus jual. Seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada akumulasi besar, retail juga ikut membeli banyak. Ya mau tidak mau pasti harga sahamnya turun. Kecuali seperti ini. Retailnya masuk, investor besarnya masuk besar, kemudian investor retailnya keluar. Maka potensinya lebih besar naik. Karena belum tentu memang bisa turun. Tapi intinya setelah mereka beli ini, mereka harus markup dulu. Setelah markup, besok di hari Senin ya, bisa saja mereka markup. Setelah markup, retail mulai tertarik lagi masuk, dia jualan seperti itu. Itu bisa terjadi.
Karena di sini murni kebebasan. Anda yang punya barang, ya Anda yang bebas menentukan mau jual atau beli. Jadi ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke data peta kepemilikannya untuk tahu berapa kepemilikan investor besarnya, investor semi retailnya, dan investor retailnya. Intinya, kalau investor besarnya punya barang yang banyak dan semi retailnya juga menguasai banyak, maka itu perusahaan yang bagus. Terserah laporan keuangannya seperti apa, karena kalau investor besar dan semi retailnya memborong, kemudian di markup ya naik juga. Walaupun perusahaan minus, karena biasanya perusahaan busuk itu naiknya gila-gilaan seperti itu. Artinya perusahaan minus ya, seperti itu. Bukan menjelekkan perusahaannya, tapi ini murni dari investor besarnya aja, yang punya saham aja. Karena banyak investor besar juga yang tidak peduli sama laporan keuangan. Apalagi teknikal seperti itu. Tapi ya terserah ya, tidak semua emiten seperti itu. Kalau BRI ya mungkin banyak juga investor asing itu pakai teknikal seperti itu. Atau investor besar itu juga pakai fundamental. Ya itulah dinamika yang kebebasan di bursa saham. Jadi tidak melulu broker samari itu benar, selalu benar, apalagi selalu tepat seperti itu. Tidak selalu ya. Oke, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya supaya kita bisa menentukan sikap di sini. Kalau sudah punya di bawah, seperti itu. Atau kalau ingin masuk, bisa menentukan sikap. Oke, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, di sini Pak Guru sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Perusahaan Dewa ini ya. Dana Henwa. Oke, di sini 100% sudah dalam bentuk scriptless, artinya ini dua orang yang menguasai supply ini bisa guyur kiri atau bisa hajar kiri dengan sangat mudah karena mereka sudah pegang sahamnya scriptless seperti itu. Artinya sudah tidak ada lagi investor yang pegang warkat atau dalam bentuk fisik, karena kalau pegang dalam bentuk fisik tidak bisa jualan di pasar reguler. Seperti itu. Oke, dari 100% kepemilikan investor besarnya di sini 29%. Jadi tidak ada perubahan di bulan Agustus 29, di bulan September juga 29. Nah, yang transaksi di sini semi retailnya dan investor retailnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, investor semi retailnya buang barang, ya. Dia buang barang, kemudian retailnya nampung. Nah, di sini kita lihat semi retailnya 3 Agustus 13 tanggal 13 ya di bulan Agustus di bulan Agustus itu 13,6%, di bulan September menjadi 13,5%. Jadi buangnya ke retail. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa di data broker Samari tadi di sini akumulasi? Ya, akumulasinya ngeri lagi. Ini termasuk kategori big akumulasi. Seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa saja investor besar ya, semi retailnya. Di sini kelihatan buang barang. Tapi bisa saja di retail ini ya, retail ini ada juga orang-orang yang berduit yang lagi nyamar seperti itu. Ya, yang lagi nyamar, yang punya akun itu punya barang yang sangat banyak, belinya ke investor retail yang lain atau ke investor semi retailnya seperti itu. Nah, intinya kepembelian mereka masih di bawah 5% sehingga tidak tercatat di sini. Padahal sebenarnya mereka investor besar seperti itu. Bukan investor retail karena mereka punya uang yang banyak, punya saham yang banyak seperti itu. Itu trik sih sebenarnya. Jadi data ini menunjukkan bahwasanya kepemilikan investor besarnya tetap, tetapi kalau kasus seperti ini, kita ketahui bahwa retail ini tidak pure retail. Tidak sepenuhnya retail seperti itu. Jadi ada orang-orang, ada investor retail, investor individual yang berkolaborasi dengan kedua investor besar ini. Seperti itu. Nyamarlah di sini sebagai retail. Karena setahunya Pak Guru, kalau kita lihat data broker Samari, ya di sini, investor retail pada jualan.
Ya, harusnya di sini bertambah. Harusnya di sini mungkin jadi 14 atau jadi 15, dari 13 menjadi 15. Tapi faktanya justru investor retail yang menambah. Padahal mereka di sini kelihatan di data broker summary-nya di sini, retail-retail pada jualan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kasus seperti ini perlu kita, satu-satunya cara kita harus lihat data-data lain, ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya Pak Guru belum sempat lihat data DPS ya. Nanti Pak Guru cek lagi, ya mudah-mudahan ketemu datanya, mudah-mudahan dapat, supaya bisa mengetahui retail-retail yang di dalam ini, yang transaksi ini, yang membeli ini, sebenarnya siapa-siapa namanya, seperti itu. Oke, dari sini cukup ya. Semoga membantu. Bagi rekan-rekan investor yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke grup-grup sosial medianya. Dan untuk yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Jadi pertanyaannya Pak Guru tampung besok di weekend. Jadi mulai minggu besok ya. Mulai minggu ini ya. Itu semua pertanyaan-pertanyaan dari investor-investor retail yang ingin tahu, ya, yang ingin request, silahkan request. Nanti Pak Guru akan bahas cepat di weekend. Kalau bukan Sabtu, di hari Minggu. Seperti itu. Jadi ini Sabtu hari ini Pak Guru bahas satu aja. Nanti besok di hari Minggu Pak Guru akan bahas banyak saham yang di-request oleh investor retail yang lain. Atau yang di grup Govi. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin bergabung ke grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya juga ada di kolom deskripsi, seperti itu. Baik, see you next time.